Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nur Nazir Ramadhani dari kelas 10 IPA 3 akan mempresentasikan tentang manajemen. Jadi yang akan kita bahas pada materi hari ini adalah manajemen. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen, yang kedua prinsip manajemen, yang ketiga fungsi manajemen, yang keempat unsur dan tingkat kepemimpinan manajemen. Lalu yang kelima adalah bidang-bidang pada manajemen, dan yang keenam adalah penerapan fungsi pada bidang manajemen. Dan ini adalah infografis materi bidang manajemen. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen. Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia yaitu magnegio. Ada pula makna manajemen yang diambil dari bahasa Prancis kuno yaitu management yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Jadi, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menangani atau mengelola dan mengawasi suatu aktivitas usaha. Dengan kata lain, manajemen merupakan suatu tindakan untuk mengurus, mengatur, mengarahkan, mengemudikan, menjalankan, membina, memimpin, dan melakukan pengawasan. Secara umum, manajemen diartikan sebagai konsep sederhana, yakni pencapaian sesuatu dengan memperoleh manfaat pada bidang-bidang tertentu. Ada manajemen waktu, manajemen rumah tangga, manajemen sepak bola, manajemen perusahaan, manajemen organisasi, dan manajemen pemerintah. Kunci kata yaitu manajemen yang merupakan unsur pembentuk keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tugas secara efisien dan efektif. Ada juga pengertian yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama George R. Terry. Beliau mengemukakan pendapatnya yaitu pengertian dari manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Ada juga pengertian dari seorang ahli yang bernama Henry Fayol. Beliau mengatakan manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Jika diamati lebih lanjut, sebenarnya pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli tersebut berkaitan dengan 3 pengertian utama, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas, dan manajemen sebagai suatu seni atau suatu ilmu. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah prinsip-prinsip dari manajemen. Yang akan kita bahas pertama dari prinsip manajemen adalah pengertian prinsip manajemen. Suatu dalil umum yang dapat disimpulkan dari proses menggerakkan orang-orang dan menggerakkan fasilitas-fasilitas yang berlaku sebagai dasar petunjuk bagi seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau menjalankan tindakannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki disebut dengan prinsip manajemen. 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja haruslah sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing agar mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua adalah kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab. Seorang pimpinan haruslah memiliki kekuasaan dan juga tanggung jawab.
bertanggung jawab dan kedua hal tersebut haruslah seimbang. Jika berat sebelah, maka akan terjadi kehancuran di dalam proses pelaksanaan. Setiap pekerjaan harus memberikan tanggung jawab sesuai dengan wewenang. Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin akan menjadi suatu keharusan yang dimiliki seluruh karyawan. Karena dengan adanya kedisiplinan, kita bisa mengetahui seseorang itu bertanggung jawab atau tidak. Yang keempat adalah kesatuan perintah. Karyawan haruslah selalu mendengarkan perintah dari atasannya dengan baik. Yang kelima adalah kesatuan arah. Hanya satu orang saja yang bisa memberikan arahan dan juga perintah. Yang keenam adalah kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan umum. Kepentingan umum haruslah selalu didahulukan dibandingkan dengan kepentingan individu. Yang ketujuh adalah pembayaran upah yang adil. Setiap karyawan haruslah mendapatkan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, yang ke-8 adalah suatu wewenang dapat dipusatkan, dapat pula didelegasikan. Artinya juga seorang pemimpin atau seorang atasan sedang ada di tempat, maka seluruh karyawannya haruslah berpusat. Yang ke-9 adalah jenjang jabatan. Untuk jenjang jabatan haruslah jelas. Yang ke-10 adalah tata tertib. Ketertiban atau kedisiplinan sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan guna mencapai tujuan. 11 adalah keadilan. Seorang pemimpin yang adil haruslah bisa bersikap netral terhadap seluruh karyawannya dan memberikan seluruh karyawannya apa yang sudah menjadi haknya. Yang ke-12 adalah stabilitas pegawai. Stabilitas pegawai harus selalu dijaga agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Yang ke-13 adalah inisiatif. Setiap karyawan diberikan kebebasan untuk mengemukakan inisiatif dan juga menjalankannya. Ke-14 yang terakhir adalah semangat kerja. Dalam setiap kegiatan harus dibutuhkan rasa semangat persatuan, sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya akan kita bahas adalah fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja, menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab serta individu atas komponen kerja, dan juga menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Selanjutnya adalah actuating atau penggerakan. Actuating adalah menempatkan semua anggota pada kelompok agar kerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang akan dicapai atau standar, apa yang sedang dilakukan atau pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur dan tingkat kepemimpinan dari manajemen. Unsur manajemen yang pertama adalah man atau orang atau manusia. Yang kedua adalah money atau uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah methods atau cara kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat adalah material atau bahan-bahan yang diperlukan. Yang kelima adalah mesin atau mesin-mesin yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keenam adalah market atau pemasaran sebagai tempat untuk memperjualbelikan hasil produksi.
Selanjutnya adalah tingkat kepemimpinan. Tingkat kepemimpinan yang paling atas adalah top management. Manajemen puncak terdiri atas dewan direktur atau eksekutif, presiden direktur, direktur, kepala perwakilan, dan kepala divisi. Dan untuk middle management, kepala departemen atau HOD. Contohnya manajer keuangan, manajer pembelian, dan manajer produksi. Dan untuk manajer cabang seperti kepala cabang unit. Untuk junior eksekutif contohnya asisten manajer pembelian, asisten manajer keuangan, dan asisten manajer produksi. Dan untuk lower management yaitu mandor, supervisor, dan juga pelatih. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bidang-bidang pada manajemen. Bidang manajemen yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial seperti planning, organizing, actuating, dan controlling terhadap sistem-sistem produksi dengan tujuan agar produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen yang kedua adalah manajemen pemasaran. Menurut The American Marketing Association Community, pemasaran adalah kegiatan-kegiatan perdagangan yang mengarahkan aliran barang dan jasa dari produsen menuju ke konsumen atau pemakai. Dan menurut Profesor Malcolm MC Hare, merumuskan bahwa pemasaran adalah penciptaan dan penyerahan suatu standar hidup kepada masyarakat. Dan manajemen yang ketiga adalah manajemen personalia. Manajemen personalia adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam hal penggadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya manusia secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya adalah manajemen keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan antara lain sebagai berikut. A. Raising of fund adalah kegiatan untuk mendapatkan dana atau penyusunan sumber penerimaan atau anggaran penerimaan. B. Allocation of fund adalah kegiatan untuk mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran. C. Yaitu controlling of fund adalah kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan. Manajemen yang selanjutnya adalah manajemen administrasi. Manajemen administrasi atau akuntansi adalah cara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat membantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijakan dan operasional sehari-hari dari suatu usaha. Syarat utama dari manajemen administrasi atau akuntansi adalah menyajikan laporan tentang peristiwa finansial atau keuangan. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah penerapan fungsi manajemen. Penerapan fungsi manajemen yang pertama adalah penerapan fungsi manajemen produksi. Adapun proses penerapan manajemen produksi yaitu pemanfaatan sumber daya manusia dan non-manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dan dana yang ada. Yang kedua adalah penerapan fungsi manajemen pemasaran. Untuk jangka panjang perusahaan mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal dan produknya, antara lain dalam produk yang inovatif, kreatif, dan berdaya guna lebih, serta memberikan potongan harga khusus bagi pelanggan. Yang ketiga adalah penerapan fungsi manajemen personalia, menyusun rencana dan melakukan orientasi kepada karyawan baru untuk menumbuhkan sikap positif terhadap tujuan perusahaan, menyusun atau membuat anggaran berhubungan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah penerapan fungsi manajemen keuangan. Penerapan fungsi manajemen keuangan antara lain sebagai berikut. A. Mencapai efisiensi penggunaan atau pemanfaatan keuangan. B. Meningkatkan serta memaksimalkan keuntungan atau rentabilitas.
C. Menyediakan dana yang cukup untuk operasional jangka pendek dan jangka panjang. D. Memberikan perlindungan terhadap penyelenggara atau pelaksanaan keuangan. Yang kelima adalah penerapan fungsi manajemen administrasi atau akuntansi. Sasaran utama dari manajemen administrasi atau akuntansi adalah menyajikan laporan tentang peristiwa finansial atau keuangan. Jadi manajemen akuntansi senantiasa dapat digunakan karena merupakan alat yang sangat penting dalam manajemen perusahaan. Yang keenam adalah penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Penerapan fungsi manajemen sekolah adalah keberadaan organisasi siswa intrasekolah yaitu OSIS, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.